Sahabat YKB, kita jumpa dalam program Monday Spirit. Bagi para sahabat yang ingin bertumbuh dalam spiritualitas, kami akan membacakan renungan yang ditulis oleh Pendeta Joas Hadi Prasetya yang berjudul Labirin Kehidupan bagian 3. Pada hari ini, saya Pendeta Santiani akan membacakan renungan yang berjudul Janji. Himne Janji. Di dalam kelopak ada bunga, di dalam benih pohon apel, di dalam kepompong janji tersembunyi. Kupu-kupu akan segera terbebas. Di tengah dingin dan bersaljunya musim dingin, ada musim semi yang menunggu untuk muncul. Tidak terungkap hingga musimnya tiba. Sesuatu yang hanya Allah dapat lihat. Ada lagu di setiap keheningan, mencari kata dan melodi. Ada fajar di setiap kegelapan, membawa harapan untukmu dan aku. Dari masa lalu akan muncul masa depan. Apa yang ada di dalamnya sebuah misteri, tidak terungkap hingga musimnya tiba. Sesuatu yang hanya Allah dapat lihat. Di akhir kita adalah awal kita. Di waktu kita ketidakterbatasan. Di dalam keraguan kita ada kepercayaan. Di dalam hidup kita keabadian. Di dalam kematian kita sebuah kebangkitan. Pada akhirnya sebuah kemenangan tidak terungkap hingga musimnya tiba. Sesuatu yang hanya Allah dapat lihat. Demikian lirik dari sebuah kidung indah, The Hymn of Promise, yang telah membantu Pendeta Joas pada tahun-tahun penuh kegelisahan dan depresi ringan yang pernah ia alami. Melodinya sangat indah, liriknya lebih indah lagi. Kidung ini sudah pasti memberi kelegaan jika kita mengamini seluruh maknanya secara lengkap dan utuh. Siapa yang tak berani menjalani gelombang kehidupan jika kita tahu persis bahwa semua akan baik-baik saja pada akhirnya? Siapa yang tak berani melangkah di jalan gelap dan terjal jika kita tahu persis bahwa ada terang di ujung jalan? Namun disitulah soalnya, kita tidak tahu. Penulis kidung ini yaitu Natalie Slade yang menulis saat suaminya menderita akibat penyakit yang akhirnya merenggut nyawanya, memahami benar ketidakmungkinan manusia untuk mengenali seluruh realitas secara utuh. Hanya satu yang dapat melihat seluruhnya, yaitu Allah. Berulang kali ia menulis sesuatu yang hanya Allah dapat lihat. Hanya Allah, bukan kita. Kita menghidupi kehidupan kita seperti kepompong ulat yang harus terpenjara dalam gelap tanpa tahu apa yang akan terjadi sesudah ini. Ia tak tahu bahwa seekor kupu-kupu indah akan terbebas. Ketika kita berada pada musim dingin kehidupan, semua tampak mengenaskan. Ketika kita berada di dalam keheningan dan terbata-bata mengucap iman, kita mungkin tak dapat melihat munculnya sebuah kidung yang indah yang bermula dari keheningan tersebut. Semua yang utuh barulah tersingkap dan hanya Allah yang dapat melihatnya. Hanya Allah yang dapat melihat sebab Ia adalah Allah. Salah satu konsekuensi dari kefanaan adalah terbatasnya kemampuan kita untuk melihat dan memahami seluruh realitas secara utuh. Kita tak dapat melihat masa depan. Kita hanya dapat memprediksi masa depan. Hanya Allah yang dapat melihat sebab di dalam Dia, masa lalu, masa kini, dan masa depan menyatu utuh. Allah telah mendahului kita di masa depan. Allah masih menggenggam masa silam yang sudah hilang dari pengalaman konkret kita. Dan Allah terus menemani kita pada masa kini yang kita jalani di dalam ketidakpastian. Jadi, pikirkan sejenak semua doa yang kita panjatkan dan semua permohonan yang kita pinta. Kita terus berharap bahwa Allah akan menjawab doa-doa kita. Apakah Allah akan menjawabnya?
para pengkhotbah bisa berkata bahwa Allah pasti menjawab doa kita dengan 3 kemungkinan. Ya, tidak, dan tunggu. Namun pendeta Joas merasa Allah dapat menjawab doa kita dengan cara lain, yaitu dengan berdiam diri. Pendeta Joas mengingat cara ibunya menjawab permintaan pendeta Joas yang tidak sesuai dengan apa yang baik menurut ibunya. Ibu pendeta Joas diam, dan itu jawabannya. Demikian juga Allah dapat diam atas doa kita, dan itu jawaban Allah atas doa kita. Namun soal yang lebih mendasar bukanlah apa jawaban Allah atas permohonan kita, melainkan di mana Allah ketika kita berdoa dan memohon. Allah sudah berada di masa depan, tempat jawaban-jawaban doa kita tersedia. Allah tidak hanya berada bersama dengan kita, seolah-olah Allah masih mereka-reka jawabannya, apakah Ia akan memenuhi atau menolak doa kita. Tidak, Allah sudah berada di masa depan, sebab masa depan berada di dalam Allah, sama seperti masa lalu dan masa kini berada di dalamnya. Allah yang kekal itu melampaui seluruh dimensi waktu, dan segenap dimensi waktu berada dalam genggamannya. Maka dengan perspektif ini, kita dapat memahami pentingnya hidup di dalam janji Allah. Sebab janji Allah adalah masa depan yang disibakkan bagi kita pada masa kini. Janji Allah adalah gerak Allah yang datang dari masa depan memasuki masa kini. Sementara kita tertatih-tatih berjalan dari masa kini menuju masa depan. Janji Allah merupakan kehendak terbaik Allah bagi kita, bahkan sebelum kita tahu apa yang kita doakan dan pinta kepadanya. Jika demikian, tiba-tiba kita disadarkan bahwa bukan Allah yang harus menyesuaikan dirinya dengan isi permohonan kita. Kitalah yang harus menyesuaikan doa dan permohonan kita dengan janji Allah itu. Bukan Allah yang menjawab doa kita seakan-akan kita berinisiatif pertama kali, kemudian Allah bereaksi atas aksi kita. Doa tak lain adalah kesediaan imani untuk memasuki gerak Allah yang dari masa depan memasuki masa kini melalui janjinya. Ia adalah Allah yang berinisiatif memberi janjinya, dan kita memohon kepadanya untuk boleh mengikuti gerak tarian ilahi yang merahmati kita dengan janji kasih-Nya yang limpah ruah. Dalam konteks ini, pendeta Joas mengingat apa yang dikatakan oleh seorang filsuf teolog asal Denmark bernama Søren Kierkegaard. Doa tidak mengubah Allah, tetapi mengubah orang yang menyampaikannya. Ujaran Kierkegaard ini sungguh tepat merangkum apa yang ingin pendeta Joas sampaikan, sekalipun tentu soalnya tak sesederhana itu. Benarkah Allah tidak berubah? Jika demikian, apa yang dimaksud ketika kita mendengar ucapan penuh iman bahwa Allah menjawab doa kita? Biarlah para teolog yang pusing memikirkannya. Apa yang ingin menjadi fokus permenungan pendeta Joas adalah bahwa janji Allah yang berada di masa depan itu kini tersembunyi di dalam seluruh peristiwa sehari-hari. Ia menjadi janji yang tersembunyi, hidden promise yang siap tersibak ketika kita cukup telaten untuk terus melangkah. Ia menanti untuk terungkap saat musimnya tiba. Maka pesannya sangat jelas bagi kita. Teruslah melangkah sekalipun hidup Anda penuh dengan kabut pekat dan bayang-bayang maut tampak perkasa. Janji Allah yang ada di masa depan itu kini tersimpan di dalam peristiwa demi peristiwa yang kita songsong. Beberapa penelitian meneguhkan kita bahwa apa yang membuat kita khawatir ternyata sebagian besar tidak mewujud menjadi kenyataan.
Coba ingatlah kembali hal-hal yang selama ini sudah membuat Anda sangat khawatir dan cemas. Apakah semua kekhawatiran itu benar-benar terjadi? Kebanyakan tidak, bukan? Memang ada saja kekhawatiran yang terbukti. Namun mungkin jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan kekhawatiran yang ternyata sirna begitu saja setelah yang terjadi justru apa yang berbeda dengan kekhawatiran kita itu. Dengan kata lain, sebagian besar kekhawatiran kita ternyata tidak terbukti. Mungkin Anda pernah melihat sebuah komik tentang Charlie Brown yang tengah duduk di tepi danau bersama sahabatnya Snoopy. Charlie Brown berujar penuh pesimisme, "Kita hanya hidup sekali, Snoopy." Kemudian Snoopy menjawab, "Keliru, kita hanya mati sekali. Kita hidup setiap hari." Ternyata komik tersebut memiliki variasi lain yang pesannya sama. Charlie Brown berkata kepada Snoopy, "Suatu hari kita semua akan mati, Snoopy." Lantas Snoopy menjawab, "Benar, tetapi pada hari-hari lainnya kita semua hidup." Kedua komik itu ingin mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menghargai, merayakan, dan menikmati kesehari-harian kita tanpa diperangkap oleh kekhawatiran yang membuat kegembiraan kecil setiap hari menjadi tak berarti. Nikmatilah tawa kecil menjelang tidur malam bersama kekasih. Tersenyumlah ketika melihat bunga yang merekah pada pagi hari. Ikutlah tertawa ketika menonton komedi di gawai Anda, dan sebagainya. Kepedihan, luka, dan kesedihan mungkin tidak juga hilang. Namun di dalam hal-hal kecil itu, janji Allah yang baik itu dapat kita nikmati. Jika ada di antara para sahabat yang ingin mendapatkan naskah lengkap renungan Labirin Kehidupan bagian 3, dapat menghubungi BPK Gunung Mulia.